wawancara terkait Reok Ponorogo. Oke Mbak. Tugas mata kuliah. Oh itu, ya. Pertanyaan pertama, sejak kapan jenengan mulai berkecimpung di Reok Ponorogo? Apa yang membuat jenengan tertarik untuk berkecimpung? Gitu. Aku itu masuk di Dewa itu 3 tahun kebongkar, berarti ini kan 2025. Aku masuk 2022. Itu lah kenapa aku kok bisa masuk di dunia seni ya Mbak ya? Sebenarnya kan juga aku gak orang seni yo. Tapi aku itu punya rasa penasaran di itu Reok. Kenapa aku sejak kecil dulu waktu di rumah Ngawi kan aku Ngawi itu Mbak. Nah itu aku apa ya? Kalau lihat Reok di rumah di desaku di Ngawi sana, itu nu penasaran. Kok bisa ya? Barang yang berat, ya kan, biasanya ada topeng yang besar, terus dipadukan dengan dadak merak ini lagi, kan bagus kan kok bisa gitu loh, kan penasaran. Terus sampailah aku di Nganjuk. Setelah di Nganjuk itu ketemu Bro Jaya, dia semua jadi video ya. Nah, terus waktu itu aku kenal sama Mas Budi, salah satu seorang seniman pembarungnya Reok, yang mainkan Reok itu. Aku berusaha ngenal. Jadi gimana caraku aku bisa masuk dalam Reok? Kan gini Mbak. Kita itu kan kalau sebagai penonton aja kan beda. Kalau kita bisa ikut di gerombolan orang-orang Reok, ya kan? Nah, maka aku cari cara, ya apa caranya aku bisa masuk situ. Kenalah Mas Budi tadi. Nah, terus kenalkanlah semua teman-teman Reok itu. Terus tambah lawan, aku belajar, bareng juga. Yang pakai topeng besar itu kan dia juga butuh proses, sulit. Terus aku gini, kalau aku pakai banyak orang terus, takutnya aku nanti rusakin kan nggak enak Mbak. Terus aku coba-coba belilah, buatlah si Reok itu 1 untuk koleksi aja sebenarnya sih, maksudnya untuk pengen aja. Tapi lama-kelamaan dari saran teman-teman semua, mending dimainkan aja Mas, dibuat kumpulan, dibuat kayak tanggapan lah gitu Mbak. Terus akhirnya ya udah oke, sampai sekarang punya 2 set ini gitu. Terus akhirnya sekarang bisa punya aku sama Dulur Nganjuk semua loh. Iya. Lalu apakah ada ritual atau persiapan khusus nih sebelum dilakukan pementasan? Biasanya gini, kalau kita itu kan selalu hormat kepada leluhur Mbak. Tentunya kita kayak sesaji. Tapi kadang-kadang tuh orang tuh salah mengartikan. Kadang kita bahkan sesuatu itu tergantung musik dong. Nah, itu kan tergantung kita niatnya apa. Dengan itu kan sudah kita jalankan sejak dari leluhur dan dulu. Kita jangan meneruskan saja. Pak Wareng, aku itu kan seorang seniman yang katakanlah nggak senang banget Mbak, aku juga nggak full. Jadi kayak hal-hal gitu tuh cuma aku menghormati leluhur aja. Seperti itu. Tetap ada kayak kita minta doa keselamatan, yang biasa kita membakar dupa. Nah seperti itu. Nanti kita kasih kayak itu tuh bunga ya, bunga itu bunga telon tuh namun biasanya Mbak kalau untuk lihat itu sama dupa. Kita berdoa memohon sama Yang Kuasa biar nanti pementasannya lancar, pemainnya juga selamat, tidak ada insiden apa-apa gitu Mbak. Karena kan yang kita bawa itu kan Reok kan berat Mbak. Sampai kalau ada kecelakaan patah leher apa gimana kan, itu yang kita minta seperti ini. Jadi kadang-kadang orang yang nggak tahu Mbak dengan Reok itu yang mikirnya negatif. Oh kok bakar itu dupo, kok ada kembangnya, ya wajar, dia nggak tahu, nggak apa-apa sih. Kalau udah dijelaskan kayak gini kan dia kan tahu nanti gitu Mbak. Ya, lalu bagaimana proses pemeliharaan properti terutama itu dadak merak? Ya memang riskan Mbak, kan dadak meraknya terdiri dari bulu merak. Bulu merak asli, ada yang dari India, ada yang dari merak lokal. Nah itu kan ada juga merak aslinya. Itu perawatan di jemur Mbak. Nah kayak di depan itu sama lihat. Karena apa? Kalau nggak dijemur itu kan barang hidup terus diawetkan, terus dipasang gitu kan. Kalau nggak dijemur dan kelamaan tuh kayak ada ulet, apa kayak kalau kita lembab ya, lembab itu bisa jamur gitu Mbak. Kita perawatan cuma itu aja, dijemur mungkin 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, nggak mestilah, tergantung cuaca. Kalau sering hujan ya, kalau bisa ya, kalau lagi terang kita jemur aja. Itu kalau waktunya kemarau ya jarang lah gitu. Karena kan dari udara aja udah panas. Gitu. Kemampuan khusus apa saja yang harus dimiliki oleh pemain agar dapat mengangkat dadak merak ini? Kan itu berat ya? Betul Mbak. Betul, 50-60 kilo tergantung dadak meraknya. Biasanya itu tergantung kita Mbak. Kita kalau udah ini ya seberat apapun kan bisa. Ya itu dengan cara apa? Kita sering latihan Mbak. Bertahap. Dari kita cara mengangkat,
cara kita ngambil, cara kita matangkan itu sulit memang, sulit sekali pokoknya karena berat. Karena apa? Itu kan cuma digigit, Mbak. Itu cuma digigit, kita akan di sini terus kita tuh lepas gini. Nah, kalau kota rahang kita tuh nggak kuat, aduh wes nggak bakal bisa. Nah, di beratnya di situ itu. Kalau orang nggak niatnya bener-bener sulit, Mbak. Mesti putus karena apa ya? Beratnya nggak umum, terus menyeimbangkannya juga itu sulit. Besar, gitu, lebar, berat. Nah, kita pakai digigit aja itu. Makanya itu repotnya. Kalau nggak bener-bener. Sebenarnya nggak ada seleksi, Mbak. Cuma kalau kita malah dari generasi muda itu kan biasanya ada, Mas aku pengen ikut reokan. Ya sama nih ada ya. Jadi kita ajarin, Mbak. Caranya begini, gini. Nah, ya ada yang berhasil, ada juga yang bilang, aduh Mas nggak kuat aku wes ampun. Juga ada. Karena tenaganya orang juga ada. Tapi kalau biasanya meskipun orang kecil, tapi kalau dia niatnya itu udah benar-benar niat, bisa, Mbak. Banyak contohnya. Jadi pembarunya kecil, ininya besar. Oh bisa. Karena apa? Nanti sering latihan gitu juga seperti itu. Lalu efek samping atau dampak setelah melakukan pementasan itu? Biasanya efek samping di apa Mbak ya? Di pemain apa di? Iya, di pemain. Di pemain ya capek, Mbak. Minum jamu atau? Biasanya kalau mas-mas pembaru yang paling berat kan pembaru, Mbak, yang angkat itu. Biasanya tuh minum itu, Mbak, telur ayam kampung. Telur ayam kampung tuh yes, kadang-kadang juga berapa lah, 4 selera kalau itu, Mbak, itu aja. Sama yang jelas harus kenyang, Mbak. Tinggalnya nggak kuat soalnya. Iya bener, harus kenyang. Terakhir nih, apa yang membedakan reok asli Ponorogo dengan reoknya di Nganjuk? Mungkin dalam pementasan atau? Oh enggak, gini Mbak, tetap kita punya kiblatnya di Ponorogo. Kita pusatnya reok di Ponorogo karena bumi reoknya kita letaknya di Ponorogo. Jadi intinya sama sebenarnya, cuma beda nama aja. Reok Nganjuk, Madiun, Ngawi dan seterusnya tuh. Tapi awalnya kita bentuknya di sana Ponorogo. Jadi istilahnya bapak kita ya di sana itu. Nah, karena kalau Nganjuk itu kan nggak sebegitu banyak kayak Jaranan, Mbak. Karena basicnya Nganjuk itu ikut Karisdang Kediri itu kan basicnya di Jaranan. Kalau kita kan reok kan bermaksud mendatang, kan aslinya dari Ponorogo. Tapi kan untuk reok itu kan nggak dibatasi punyaannya, toh Mbak. Bisa dimiliki siapapun yang pengen, makanya bisa menyebar sampai ke luar negeri juga kan ada. Dan 16 sekarang juga udah masuk UNESCO, diakui UNESCO kan. Nah, jadi nggak harus apa ya, nggak ada sini gini-gini, enggak sebenarnya. Tetap induk kita di Ponorogo karena menurut silsilah sejarah yang terjadi waktu peperangannya antara Poros Limanggolo sama Prabu Barang itu kan dari Kediri ke arah Ponorogo sana, Mbak. Maka terjadilah reok itu di Ponorogo sana, di Wonolodoyo gitu. Mungkin kesan atau pesan untuk para seniman Oh, kalau untuk pesan untuk seniman tuh Mbak, sebenarnya ikut melestarikan itu luar biasa. Dan yang jelas bukan untuk senimannya ya. Kalau senimannya rata-rata udah menyatu. Untuk generasi-generasi seperti jenengan gini kan, mungkin teman-temannya nanti itu kan biar tahu, biar mereka biar ikut belajar. Nanti kan kita bisa jadi nanti apa? Regenerasi. Nanti kalau selesai aku udah tua, udah pensiun kan ada penerusnya yang kecil-kecil. Contoh di sini kan aku juga didik anak-anakku, terus yang mau, karena nggak semua orang tuh suka Mbak dengan seni, tapi kalau dia lihat seneng, tapi kalau masuk di dalamnya kadang-kadang tuh canggung karena satu mungkin masih awam ya, belum tahu sebenarnya reok. Karena kalau orang yang punya itu kalau nggak suka itu sulit, Mbak, karena apa ya, satu mahal nggak sih ya gitu, terus apa ya lain-lainnya tuh ya itu sebagian ada yang sulit, ada yang gini-gini ya, dan minta ya yang jelas untuk teman-teman juga aja yang pengen boleh lah merapat ke sini, diajak main sini juga boleh, pengen belajar juga boleh. Siapa tahu nanti pas aku ada acara untuk merapat pun juga boleh. Terima kasih Pak. Ya, sama.